AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin membahas tentang dakwah masa lampau khususnya di tanah Jawa, maka kita akan membahas tentang sosok yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas, ini Sayyid Abdurrahman atau Mbah Sambu. Dari sedikit yang bisa dibagi kepada kami, siapakah seorang Mbah Sambu ini dan bagaimanakah metodenya beliau dalam berdakwah? Mbah Sambu bernama lengkap Sayyid Abdurrahman bin Pangeran Benowo bin Sultan Hadiwijoyo atau yang biasa kita kenal dengan Joko Tingkir. Berarti beliau pribumi asli Pribumi asli. dan merupakan dari terah keturunan para pejuang Islam. Iya, ya memang benar. Dan Mbah Sambu ceritanya itu beliau aslinya dari Kerajaan Pajang atau cikal bakal dari Kerajaan Mataram Islam. Tetapi beliau bahasanya itu menimba ilmu atau melarikan diri ke Sunan Ampel di Ampel Denta. Beliau menimba ilmu di sana, berguru di sana. Ini apakah faktor, beliau kan berarti kan dari kerajaan, dari keraton. Ini mungkin ada faktor kenapa beliau ini bisa, maksudnya lebih mementingkan dakwah terpencil daripada terus di keraton. Jadi beliau itu berguru di Sunan Ampel. Yang pertama itu karena di kerajaan itu pas ada lagi yang namanya konflik internal antar jabatan. Oh, di perebutan jabatan. Makanya beliau memilih melarikan diri berguru ke Sunan Ampel. Dan pada saat itu Bupati Lasem atau yang biasa kita kenal dengan Mbah Srimpet pada waktu itu meminta tolong kepada Mbah Sambu untuk menjadi pengajar di Lasem. Jadi di Lasem ada yang namanya Mbah Srimpet, beliau adalah bupatinya pada saat itu, meminta tolong kepada Mbah Sambu agar menjadi pengajar pendakwah di Lasem. Dan Mbah Sambu setelah tiba di Lasem, beliau langsung diangkat menjadi wali kadipaten di Lasem pada tahun 1558. Dan beliau oleh Mbah Srimpet dikasih sebidang tanah yang sekarang menjadi Masjid Jami Lasem, yang pada saat itu masjid dibangun menjadikan sebuah sarana pendidikan atau pengenalan agama-agama Islam. Nah, untuk Sambu sendiri itu berarti sebuah gelar ya? Ya, Sambu itu penamaan orang-orang lokal untuk memuliakan dan menghormati. Dan kata Sambu sendiri itu merupakan atau menyandang gelar orang yang mengajarkan atau yang mengajari tentang agama-agama Islam. Atau mungkin Sambu itu kalau simpelnya seperti gelar kiai. Nah, dan uniknya memang Wali Songo ini memang banyak para pendakwa yang bermula dari pesisir ya. Iya. Sekarang kita Mbah Sambu ini dari pesisir, Sunan Gresik dari pesisir, kemudian Gunung Jati juga di Cirebon pesisir. Ini sangat unik. Dan coba dipaparkan ketika seorang pendakwah ini pasti punya ciri khas dalam metode dakwah. Dan dari sosok yang kita diskusikan pada kali ini, ya ini Mbah Sambu, apa khas metode dari Mbah Sambu? Kalau Mbah Sambu memiliki metode yang sangat khas, yaitu dengan cara berdakwah dengan menggunakan akulturasi budaya, dengan menggunakan nilai-nilai keagamaan yang sangat tinggi dan mendalam. Mbah Sambu berdakwah yang pertama itu pendekatan sosial dengan masyarakat setempat, pendekatan sosial yang berhubungan, contoh pertama dalam pertanian, yang kedua pendistribusian air. Berarti beliau langsung terjun ke masyarakat. Ya, beliau langsung terjun ke masyarakat. Makanya dakwah beliau secara nyata menjadi relevan
di masyarakat dan menjadikan Mbah Sambu terkenal sampai sekarang. Jadi memang mungkin kalau kita baca dari sosok Mbah Sambu ini berarti beliau ini tokoh lokal ya. Iya. Nah, karena kan beliau ini bukanlah seorang yang ikut meramaikan keraton, Iya. tidak membangun kerajaan, tidak membangun keraton. Berarti beliau ini tokoh sentral. Berarti beliau lebih, kita baca secara spesifik itu bagaimana membuat komunitas gitu ya. Iya. Kehebatan beliau ini bagaimana membuat komunitas yang Islami. Dan apakah metode ini masih relevan di zaman sekarang? Cuma dengan cara kita membentuk komunitas, kita berdakwah dengan sekeliling, apakah masih relevan di zaman sekarang? Mbah Sambu mewariskan sebuah metode dakwah yang relevan hingga saat ini. Beliau menyebarkan Islam bukan melalui paksaan, tetapi beliau mengajarkan yang pertama pendidikan, yang kedua langsung bertandangan langsung dengan masyarakat setempat. Contoh seperti pertanian, distribusi air, dan yang lain-lain. Dan dengan mengusung konsep metode seperti ini, Islam dapat tumbuh dengan subur tanpa menghilangkan suatu kebudayaan setempat. Ya, mungkin metode dakwah yang sangat relevan untuk kaum-kaum pada zaman itu. Nah, ketika kita mencoba mengkomparasikan, mengadukan antara metode dakwah dari Mbah Sambu dengan menurut era sekarang, bahwa sebuah dakwah ini akan berhasil ketika dijalankan dengan ramai, masif. Gimana kan Mbah Sambu kalau kita telisik, ini beliau lebih memprioritaskan komunitasnya. Dan apakah itu tidak ketika diperhatikan di zaman sekarang ini kurang relevan? Di era modern sekarang ini kan menuntut untuk lebih luas, gitu. Harus ramai itu kalau bahasa sekarang. Ya, menurut kalau kita terapkan metode pada zaman dahulu, kita terapkan ke metode zaman sekarang, mungkin kurang cocok. Tetapi tidak menutup kemungkinan dakwah-dakwah yang bisa digambarkan oleh Mbah Sambu ini menjadikan kita tidak bisa berdakwah. Jadi menurut kami metode dakwah yang relevan untuk zaman-zaman sekarang itu, kita paling tidak itu mempunyai wadah. Wadah, kalau enggak komunitas entah apalah itu, kalau tidak itu mungkin kita mempunyai jamaah. Komunitas jamaah kan sama aja. Kalau enggak kita bisa menjadikan sebuah sosial media menjadi jaringan untuk dapat menyebarluaskan dakwah-dakwah yang kita dapatkan di pondok. Dan memang sebuah dakwah ini akan di era modern kita konteks itu akan lebih abadi, akan lebih tersampaikan ke khalayak umum secara regional bahkan internasional. Ini ketika kita pakai media sosial seperti media sosial. Dan mungkin dari dialektika kita, diskusi kita kali ini tentang Mbah Sambu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya dakwah beliau ini masih bisa relevan, tapi hanya metodenya saja yang coba untuk kita terapkan di zaman ini. Sebuah cerita, sebuah pelajaran di zaman dulu bukan berarti lenyap oleh zaman, tapi caranya kita, tantangan kita untuk membungkusnya kembali agar bisa diterima di zaman sekarang. Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.